di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang jam 4 subuh lewat 26. Jam 4 subuh lewat 42 subuh ya, kita ngomong dulu soal Anies. Ya, Anies itu sebenarnya dibanding Jokowi, kita harus bersyukur ya. Kalau presiden ke depan tuh yang meneruskan Jokowi itu Anies Baswedan ya. Anies tuh pengalamannya ya, track recordnya lumayan dia. Kalau Pak Jokowi kan jadi gubernur itu cuma 2 tahun, gubernur DKI. Dan Anies itu punya pengalaman jadi gubernur 5 tahun ya. Jadi lebih holistik ya, pengalamannya itu holistik, itu lebih menyeluruh ya dalam mengurus rakyat yang sampai 7 juta itu. Sementara kalau Pak Jokowi itu cuma 2 tahun, terus dia kan loncat ya, dengan meninggalkan janjinya sebagai gubernur yang katanya 5 tahun itu. Jadi ada poin di situ, poin dia ingkar janji ya terhadap janji kampanyenya. Sementara Anies waktu ditawari untuk jadi wakil presiden Prabowo, dia nggak mau karena dia katanya akan menuntaskan, menunaikan janjinya jadi gubernur 5 tahun. Nah itu kelihatan dari segi itu Anies lebih layak ya. Kalau dia itu menjadi presiden secara bukan kualitas, secara ini moral itu integritasnya itu lebih kukuh kelihatannya dibanding Jokowi yang mudah digoda oleh kekuasaan, oleh tawaran menjadi wakil presiden yang ditawarkan oleh Megawati waktu itu ya. Sementara dia jadi gubernur kan disorong atau didukung oleh Gerindra, Prabowo, didukung oleh Prabowo dan Hasyim Joyo Hadikusumo. Sementara pengalaman sebagai gubernur sebagai wali kota di Solo itu kan dia mengelola satu masyarakat yang cenderung homogen, jumlahnya hanya 300.000 ya. Jadi waktu dia masuk Jakarta menjadi gubernur, dia tantangannya belum dia kenal secara menyeluruh, terus dia loncat menjadi calon presiden ya. Terus dari segi apa lagi dia lebih layak? Dari segi komunikasi ya, kita lihat komunikasi verbal dari Anies Baswedan di samping pikiran yang tertata itu lebih hidup ya di dunia internasional. Dia diterima, dia bisa bicara banyak hal tentang climate change, tentang lingkungan, tentang hak asasi manusia, tentang pengurangan emisi karbon dan lain-lainnya. Dan itu agak meragukan kalau Pak Jokowi itu bisa ngomong tema-tema etik lingkungan dan lain-lain, demokrasi di dunia internasional. Mungkin karena keterbatasan bahasanya, di samping juga karena
simpanan otaknya nggak terlalu kaya dengan teori-teori pembangunan dan masalah-masalah masalah-masalah dunia modern sekarang ya. Jadi tampaknya percakapan internasionalnya Anies itu jauh lebih fasih dibandingkan Pak Jokowi ya. Bukan hanya dari segi bahasa tapi dari segi konten, isi daripada kepala dari Anies Baswedan itu nyambung ya. Linkage atau terintegrasi lah dengan masalah-masalah dunia modern. Itu yang ketiga ya. Kedua ya, ketiga tentang tema-tema keadilan itu tampak begitu jelas di fasih, diucapkan secara fasih ya oleh siapa? Oleh Anies Baswedan. Jadi keadilan keadilan itu untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesetaraan atau ada tesis utama dari Anies Baswedan adalah keadilan, atau tema keadilan itu menjadi sumbu keseluruhan kita dalam memahami Anies Baswedan. Sementara kalau Pak Jokowi itu bukan tema keadilan, dia lebih memihak kepada dalam proses-proses pengambilan keputusan itu berpihak kepada menengah ke atas ya, pengusaha atau yang disebut sebagai kepentingan oligarki, dan itu yang jadi problem selama kepemimpinan selama 2 periode itu yang diserang oleh lawan-lawan politiknya karena dia tidak mementingkan rakyat banyak ya. Keadilan yang dia maksud oleh Pak Jokowi adalah keadilan yang bisa menguntungkan ya. Karena dia semacam disandera oleh oligarki yang dulu membiayai pencapresan dia ya. Jadi akhirnya dia mengabdi pada kepentingan-kepentingan yang dulu membackup dia dari segi biaya dan lain-lainnya. Sementara Anies Baswedan karena dia juga didukung oleh banyak orang dan kira-kira di samping pembawaan pribadi atau pilihan-pilihan hidupnya yang ingin menegakkan keadilan karena kekayaan pengetahuan tentang Islam dan lain-lain, itu membuat dia itu lebih egaliter dalam bersikap ya, dan lebih memihak kepada rakyat banyak yang kurang beruntung. Jadi tampaknya dari segi itu kita mau nyari presiden seperti apa lagi ya, dibanding Ganjar, dibanding Prabowo gitu. Saya kira zaman baru itu telah tiba ya, dan zaman baru itu ditakdirkan Tuhan untuk Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijur, tertua di semesta fasbir sobran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid 6 Syuhada, 2 lantai, dibangun di atas tanah wakaf 120 meter persegi, wakaf dari keluarga Bapak Haji Parama Arta. Dan tampak Pak Hasan di atas sedang menyelesaikan tempat dudukan untuk kanopi ya. Jadi dibuatkan dinding dulu 1 meter lebih kali 13 meter. Dan hari ini dana dari para donatur, dan inilah karya bersama donatur, sekitar 200 donatur dari 5 benua. Dana yang sudah tersalurkan sekitar 410 juta rupiah, dan insya Allah ya, lantai 2 akan selesai insya Allah pada 1 semester lagi, dan masih membutuhkan sekitar 120 juta sampai finishing baja ringan, dan kemudian ditutup oleh
genteng Jatiwangi. Pak, bikin apa lagi nih rencana? Pasirnya ditaruh atas, diangkat ke atas, bikin apa Pak? Plester sebelahnya itu biar Diaci. Di plester dalamnya? Dan diaci juga? dalam diaci, kalau ini nggak usah. Nggak usah. Yang luar nggak usah diaci. Tapi udah di plester ya? Ini mau diaci kan nggak usah katanya. Nggak usah kata Pak Narto. Ketutupan ini. Oke. Jadi rupanya kanopi meskipun dari baja ringan dan genteng, Jatiwangi rupanya memerlukan dana sekitar 10 juta atau sampai 11 juta. Dan ini sudah habis 5 juta untuk pembuatan dinding 120 kali 13 meter. Dan kita masih terkenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Ya, lagi rekaman bentar. Dan inilah pintu Masjid Enam Syuhada dari Ibu Murni di Surabaya, 12 juta rupiah, tampak megah, membuat penduduk warga heran. Ada bangunan semegah ini di kampung dengan dinding dari bukan keramik tapi granit, lantai granit, dinding luar dan dalam granit, donasi dari Bapak Haji Haryanto, Grobogan, Jawa Tengah, 150 dus. Dan lantai jalan, maksud saya 40 meter kali 1,5 meter dan ketebalan 10 cm dengan besi 12 bisa terpasang berkat dana dari Bapak Haji Haryanto 11 juta. Alhamdulillah. Dan banyak donatur besar kecil ya, yang tidak mungkin disebutkan satu demi satu, tapi Allah mencatatnya, merekamnya, merekodnya sebagai amal soleh, dan insya Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. 4 semester 2 tahun sejak 2 Agustus 2021 niat dipanjangkan untuk membangun masjid ini, dan sekarang 22 Agustus 2023, jadi sudah mencapai 4 semester atau 2 tahun lebih 20 hari. Masjid Enam Syuhada sudah diresmikan untuk lantai pertama oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Tajur, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung. Dan Masjid Enam Syuhada ini terletak di RT 06 RW 04 Kampung Tajur, Desa Pamekarsari, Parung, dan sudah dipakai untuk setiap Jumat pengajian Al-Quran kaum ibu dari jam 8 sampai jam 11 pagi, sementara setiap asar Bapak Hasan dan Pak Erik selalu berjamaah sholat asar di Masjid Enam Syuhada sebelum melanjutkan bekerja kembali.
Bisa masuk. Bismillah. Plafon memerlukan dana sekitar 10 juta rupiah, 50 meter persegi kali 200.000. Untuk menghindari sarang burung. Inilah Masjid 6 Syuhada dengan kualitas bahan-bahan yang terpilih dan terbaik. Alhamdulillah, bahu-membahu para donatur berlomba-lomba untuk menyedekahkan hartanya, infaknya, amal jariahnya. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim.